Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Puji Tuhan, di hari kedua kita boleh menikmati hari ini, saudara, di tahun 2026. Nah, puji Tuhan, kita boleh tetap melanjutkan renungan Alkitab kita, bacaan Alkitab kita setiap hari, Bapak Ibu Saudara. Untuk mengawali hari ini, materi bacaan sudah sampai di Wahyu pasal yang ke-20, yaitu tentang kerajaan 1000 tahun. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca kitab Wahyu dibagi menjadi dua bagian besar sebenarnya. Pasal 1 sampai pasal 3 itu berbicara tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di bumi. Makanya di situ disebut tentang 7 jemaat di Asia Kecil. Lalu pasal 4 sampai pasal 22 itu berbicara tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di surga. Nah, dimulai di pasal 4, di situ sangat jelas Rasul Yohanes menuliskan, "Aku melihat surga." Nah, Bapak Ibu, beberapa tafsiran tentang kerajaan 1000 tahun ada beragam. Nah, yang pertama, kerajaan 1000 tahun itu terjadi yang akan datang di bumi, di mana Kristus sebagai raja yang akan memerintah. Belum terjadi sekarang. Lalu yang kedua, ada pandangan yang mengatakan kerajaan 1000 tahun itu terjadi di surga, yaitu Kristus sebagai raja di atas segala raja yang memerintah selamanya. Lalu ada juga yang tidak mengakui bahwa ada kerajaan 1000 tahun nantinya, sebab sekarang di bumi ini Kristus itu sudah memerintah, yaitu di dalam gereja dimanapun berada. Nah, kita tidak berani mengatakan mana yang benar karena hal-hal sehubungan dengan peristiwa-peristiwa yang belum terjadi, Bapak Ibu Saudara. Tetapi firman Tuhan mengingatkan pada kita semua, selagi masih ada kesempatan Tuhan beri hidup di bumi ini, maka yang terjadi sangat jelas, saudara, yaitu kita terus bergumul atau berperang melawan si jahat. Nah, di dalam ayat yang ke-1 dan 2, kitab Wahyu pasal 20 mengatakan, "Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya." Bapak Ibu Saudara, si iblis, si jahat atau yang disebut Satan, naga atau ular tua tadi, firman Tuhan mengatakan diikat selama 1000 tahun lamanya. Nah, 1000 tahun ini banyak yang mengartikan 0 sampai 1000, tapi secara hurufiah, tapi sebenarnya ini merupakan simbol bahwa 1000 tahun itu, saudara, yang dikatakan iblis akan diikat tadi, artinya kuasanya itu dibatasi. Dan kita bisa melihat kuasanya yang sudah dibatasi saja, bekerjanya masih luar biasa untuk menghancurkan anak-anak Tuhan. Kepalanya sudah diremukkan oleh Kristus melalui karya salib dan kebangkitannya, tetapi ekornya, nah, firman Tuhan mengatakan masih menyeret kesana kemari. Jadi sebagai orang percaya, kita masih bergumul sampai hari ini berperang melawan si jahat yang kuasanya sudah dibatasi itu. Tapi percayalah, suatu saat kita pasti akan diberi kemenangan. Dan yang kedua, Bapak Ibu, biarlah kita hidup di dalam kebenaran dan kekudusannya. Karena apa? Karena Kristus melalui kematiannya, karya salibnya, dia sudah membenarkan dan menguduskan kita di hadapan Tuhan. Nah, biarlah hidup kita boleh seturut kehendak Tuhan, mentaati segala firman-Nya. Selamat pagi, Tuhan memberkati.